Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pada saat jeda iklan ya, pada saat kita rehat sebentar dari aktivitas ataupun sedang melakukan aktivitas, isilah hati kita dengan menyebut nama Allah. Isi hati kita, lisan kita dengan berzikir mengagungkan Allah, memohon ampunan dengan mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan hanya dengan mulut tapi juga dengan hati kita. Ingat dosa-dosa kita, minta ampunlah dengan seikhlas-ikhlasnya semata-mata karena Allah, bukan mengharapkan urusan dunia. Nah, kita lanjutkan lagi buat semuanya yang baru saja bergabung di Cahaya Hati Indonesia. Tema kita adalah tentang kiamat. Tibanya kiamat tidak tahu kapan, jadi misteri, tapi tanda-tandanya sudah Allah berikan dalam Al-Quran dan disebutkan juga petunjuknya melalui hadis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang masih mau bertanya tentang kiamat, angkat tangannya atau hal yang lain, silakan. Ya, Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Kiai. Silakan. Nama Ibu. saya Ibu Nurlaila dari Majelis Mujahadah Asmaul Husna Al-Azam Kota Tangerang. Saya mau bertanya bagaimana caranya kita bertobat untuk menghadapi persiapan kita untuk kematian. Saya mohon jawabannya dari Pak Kiai. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Tamami, bisa dijawab bagaimana caranya bertobat untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian, kata Bu Nurlaila. Fadol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Nurlaila. Ini pertanyaan sebenarnya sekaligus mengingatkan kita. Ya, kapanpun dan dimanapun kematian itu pasti akan menghampiri kita. Jangankan di tempat yang baik, di tempat yang tidak baik pun kadang-kadang kita bisa meninggal dunia. Tergantung bagaimana Allah memerintahkan malaikat namanya Izrail. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, Izrail cabut nyawa fulan. Fulan lagi di mana? Miskan lagi di majlis taklim, mudah-mudahan husnul khotimah. Nah, cara bertobat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Rahikul Makhtum, tentu kalau kita ikutin Rasulullah kita tidak bakal mampu. Rasulullah Bu, itu kalau sekalinya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa lebih 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Nah, kita sebagai manusia biasa yang tentu kita bukan Nabi bukan Rasul, minimal kalau kata guru kami ketika di pesantren, dalam satu hari ada waktu di situ kita sempatkan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kapan? Biasanya Bu, kalau kita malam sebelum tidur, itu dulu guru-guru kami mengajarkan waktu terbaik itu menjelang tidur. Kenapa? Takutnya ketika kita bangkit lagi, ketika kita pagi udah nggak punya apa, udah nggak ada, tidur dalam keadaan dosa kita apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh seperti apa? Contoh misalkan sholat sunat taubat. Boleh sebelum tidur misalkan baca tabarok. Nah, makanya saya ingat banget Ustaz David,
Dulu nenek-nenek kita zaman saya kecil, la ilaha illallah itu sebelum tidur yang dikerjain apik banget. Ambil air wudhu, gelar sejadah, sholat sunat taubat, sholat sunah hajat, baca tabarok. Bangun jam 3, jam setengah 3, sholat sunat taubat lagi, tahajud. Tahajudnya berapa rokaat tergantung jumlah anaknya berapa. Oh. Kalau jumlah anaknya 5, berarti sholat tahajudnya 10 rokaat. Setiap anak didoain setelah 2 rokaat. Contoh misalkan, ada anak pertama namanya Siti. Ada yang namanya Siti itu. Ada. Itu selesai salam Ustaz. Itu enggak sholat tahajud dulu, tapi doain Siti dulu. Allah. Ya Allah, anak saya namanya Siti, umurnya 30 tahun, belum nikah, yang lain tetangganya pada nikah. Mudah-mudahan barokah tahajud ini besok, kalau enggak minggu depan Siti bisa nikah. Syukur-syukur dapat suami ganteng, kaya, mobilnya 3, motornya 7. Al-Fatihah. Ini orang tua kita zaman dulu. Iya. Artinya waktu terbaik itu ya bisa sebelum kita tidur. Jadi tidur itu dalam keadaan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun realitanya zaman sekarang kita sebelum tidur bukan minta ampun, bukan taubat, tapi enak scroll Instagram, TikTok. Makanya kita sekarang bukan jadi manusia yang senang taubat, tapi kita menjadi jamaah al-tiktokiyah wal youtubiyah. Terus kalau bisa sebelum tidur baca istighfar biar banyak. Seperti yang Ustaz David katakan tadi, minimal baca astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Berapa banyak sampai kita tidur. Ya, biasanya kalau nenek-nenek megang tasbih, kan nenek-nenek mah kagak ngerti HP ya. Megang tasbih udah astagfirullah, tiba-tiba ketiduran aja. Nggak tahu dah kalau nenek-nenek ngerti HP juga wallahu alam bisawab saya. Ya. Begitu kira-kira Ustaz David. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Bu. Kuncinya siap-siap ya. Waktu yang paling benar-benar memungkinkan adalah pada saat menjelang tidur. Bu, menjelang ya, malam hari menjelang tidur manfaatin. Tadi kata Ustadz, orang-orang tua zaman dulu, saya ulang sedikit ya. Ya Bu, tadi sholat apa? Sholat tobat 2 rakaat, sholat hajat, baca tabarok ya. Terus istighfar deh, mohon ampun sama Allah sebelum tidur. Jangan pegang HP ya. Lihat-lihat HP, mata berat Ustadz. Kalau nggak lihat HP mata nggak berat-berat. Ya Allah ya. Habis itu bangun jam 2 malam, sholat tahajud ya. Sholat tahajud, doain anak-anak kita. Sholat tobat dulu tuh, sholat tahajud. Insya Allah kalau kita misalnya nggak bangun lagi nih Bu, nggak bangun lagi, mudah-mudahan dosa kita diampuni. Insya Allah masuk dalam surganya Allah. Jangan kemana-mana. Habis ini kita akan ngaji bareng sama guru kita Kiai Munawir Ngacir. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Caraku lebih percaya